Bab 25a. Kamu tidak perlu melakukan ini, sayang. Aku bisa melakukannya dengan sangat baik untukmu. Panji mengambil mangkuk besar berisi semur daging, yang baru saja diangkat dari atas kompor. Sudah cukup diriku merepotkan Mas selama hampir setengah tahun ini. Sudah saatnya aku membalas semua kebaikan Mas kepadaku. Anjani membiarkan suaminya membantu menyiapkan semua hidangan yang sudah dimasak di atas meja. Anjani memang merasa agak sedikit lelah setelah berkutat hampir seharian di dapur. Ia mengisi hari Minggu dengan memasak semua makanan kesukaan suaminya. Sejak kapan ada balas budi antara suami dan istri? Protes Panji setelah meletakkan sambal belacan yang dicoleknya sedikit sebelum mengambil posisi dengan duduk di samping Anjani. Sejak aku sakit dan tidak dapat melakukan apapun untuk Mas, kata Anjani dengan tatapan sendu. Dengan telaten, Panji meletakkan nasi dengan lauk semur daging yang masih panas di piring Anjani. Ia juga mengambil balado kentang, urap sayuran, dan tempe goreng dalam porsi yang cukup untuk 2 orang. Ini porsi kuli panggul, Mas. Aku tidak akan sanggup menghabiskan makanan sebanyak ini. Kata siapa ini buat kamu? Lah terus, ini untuk Joanna. Ngawur kamu. Ini ya untuk kita berdua. Aku makan sambil menyuapi kamu juga. Tapi aku sudah bisa makan sendiri kok, kata Anjani keras kepala. Tapi aku memaksa. Panji tidak mau kalah. Tapi Mas sudah membantuku memasak sejak tadi pagi. Kita memasak semua makanan ini bersama-sama, maka kita harus menikmatinya bersama-sama juga, ucap Panji lembut. Ia kemudian mengulurkan sendok yang sudah terisi makanan ke depan mulut Anjani. Ia mengangkat 2 alis sebagai tanda agar Anjani patuh. Dengan sedikit enggan, Anjani akhirnya membuka mulut, yang langsung disambut senyum lebar di bibir pria itu. Mas juga harus makan. Iya. Setelah itu Panji bergantian menyuapkan makanan ke mulut Anjani, dan mulutnya sendiri. Ia tidak membolehkan Anjani menyentuh apapun yang ada di atas meja. Meski kondisi tangan dan kaki Anjani sudah pulih, tetapi Panji masih mengawasi dengan ketat segala kegiatan yang dilakukan sang istri. Joanna sudah diberi makan? Tanya Anjani teringat dengan kucing Persia berbulu putih, yang beberapa bulan lalu dibeli. Ia sangat bosan karena tidak dapat melakukan aktivitas apapun, dan sangat membutuhkan teman di rumah. Akhirnya ia membeli kucing itu dari salah satu rekan kerja, dan bersikeras memberi nama Joanna, meski Panji menanggapi dengan muka masam. Apa tidak ada nama lain? Membuatku sering mimpi buruk saja, gerutu Panji yang langsung kehilangan selera makan. Ia langsung memasang tampang kesal, hingga membuat Anjani agak menyesal sudah mencandai suaminya seperti itu. Maaf ya. Kalau memang Mas tidak suka nama itu, aku akan menggantinya dengan JJ, atau Juju. Nama Kitty juga sepertinya bagus, atau Cleopatra dan panggilannya Cleo. CK. Bikin pusing saja. Kamu boleh menggunakan nama itu, tapi jangan sekali-kali menyebutnya di hadapanku. Itu memuakkan, dan kenapa kamu memakai nama orang yang jelas-jelas sudah menjahatimu? Anjani melihat suaminya meradang, membuat nasi yang ditelan serasa seperti batu. Aku punya alasan sendiri, Mas. Joanna sudah menorehkan luka di dalam rumah tangga kita, dan juga fisikku. Tetapi aku juga manusia, ada sisi baik di dalam diriku yang ingin mengingatnya sebagai seseorang yang patut dikasihani. Ia sudah tega membunuh suaminya sendiri. Menurutmu ia masih pantas diberi rasa kasihan? Mas, jangan membencinya terlalu dalam. Ia sudah menerima hukuman yang setimpal, dengan perbuatan yang sudah dilakukan. Jadi, jangan menambah dosa lagi dengan masih menghakiminya. Baiklah. Jika berdebat denganmu aku memang tidak pernah menang.
Sekarang bisakah kita makan saja dengan tenang, tanpa membicarakan masalah apapun? Anjani membawa jemarinya, untuk mengusap kerutan halus di dahi sang suami. Jangan suka terbawa emosi, aku tidak mau kerutan ini semakin bertambah dalam. Anjani mengecup dahi Panji dengan lembut, sementara pria itu seperti membeku di tempat. Selama hampir setengah tahun lebih, dirinya tidak berani menyentuh Anjani, karena kondisinya yang belum stabil. Tetapi sekarang, apa yang dilakukan Anjani, sudah membangkitkan apa yang selama ini, mencoba ditidurkan di dalam tubuhnya. Sesuatu itu kini perlahan muncul ke permukaan, semakin besar hingga menimbulkan gelombang dahsyat yang menuntut pelepasan. Mata berkabutnya menatap Anjani yang memasang tampang polos. Ia tahu sebagaimana Anjani juga mengetahuinya, bahwa sekarang kondisi dirinya sudah pulih seperti sedia kala. Berkat terapi, latihan otot secara rutin, dan konsumsi obat yang tepat, maka Anjani tidak harus mengalami cacat permanen. Sudah 1 minggu yang lalu, Anjani dinyatakan sudah boleh beraktivitas seperti semula. Tetapi Panji yang sedikit paranoid, masih menunda rencana Anjani untuk kembali bekerja. Setidaknya, ia meminta penangguhan hingga 1 minggu lagi. Untuk itu Anjani harus merelakan diri, tidak menerima gaji sepeser pun. "Sudah berapa lama Mas tidak menyentuhku?" tanya Anjani sendu. "Maafkan aku ya, karena sudah menyiksa Mas seperti itu. Aku sungguh sangat berdosa, karena tidak mampu mengurus Mas dengan baik selama 6 bulan ini." "Hus, kamu bicara apa sih? Melihatmu sudah sehat saja, bagiku itu sudah cukup. Kamu tidak pernah tahu, bagaimana perasaanku ketika melihatmu, terbaring tidak sadarkan diri di rumah sakti waktu itu." Padahal Panji sedang dalam kondisi sangat genting, tetapi sebisa mungkin dirinya mempertahankan, dengan memosisikan diri sebagai pendengar yang baik. "Terima kasih karena sudah ada untukku. Jika bisa, maka aku sangat ingin biar diriku saja yang menggantikan semua rasa sakit di tubuhmu. Biar aku saja yang terbaring tanpa daya di sana, bukan kamu yang tidak berdosa. Joanna membenciku, dan tidak seharusnya aku melibatkanmu dalam persoalan ini." Panji membelai pipi tirus Anjani dengan lembut. Kulitnya yang halus serasa meleleh, hingga menyentuh sanubari. Panji tidak henti mengucapkan syukur, karena masih dapat menyentuh, dan merasakan keindahan kulit sang istri, melihat Anjani di sampingnya, dan merasakan kembali cinta di hati yang kian berkembang. "Aku sudah sembuh, dan Joanna juga sudah mendapatkan hukuman yang setimpal. 30 tahun di dalam penjara. Kasihan sekali nasibnya, bukan? Apa yang akan terjadi dengan tubuhnya, jika ia tidak dapat merawatnya dengan baik? Sementara uang miliknya sudah disita semua, oleh pihak kepolisian kota Zurich." Panji tidak ingin membayangkan apapun itu, yang akan menimpa Joanna. Baginya Joanna adalah bagian dari masa lalu, bagian dari lembaran buku harian yang sudah using, dan memang sudah sepantasnya disimpan di rak paling bawah di gudang. Yang terpenting saat ini adalah apa yang akan kita lakukan sekarang? Karena aku sudah tidak berselera lagi dengan semua hidangan ini. Aku justru lebih berkeinginan untuk melahapmu, setelah setengah tahun puasa, dan membuatku setengah gila. Anjani terkikik geli mendengar ucapan frontal pria itu. Tanpa ragu lagi, ia mengalungkan kedua tangan di leher sang suami. Ia memeluk erat tubuh Panji, satu hal yang selalu ingin dilakukan, di saat ia tidak dapat melakukan apapun. Anjani memejamkan mata, merasakan dan menghidu aroma maskulin dari parfum suaminya. "Aku sudah kangen ingin memeluk Mas Panji seperti ini. Aku juga sudah rindu ingin mendapat pelukan hangat lagi seperti ini. Jadi tidak kangen dengan yang lainnya juga? Memangnya aku bisa menolak, jika kamu menawarkan kepadaku?"